Kalau kita mau jualan lewat WhatsApp, teksnya panjang, pasti sudah nggak ada respons. Kalau teksnya tidak panjang, alias singkat-singkat, sudah pasti orang tidak cukup informasi untuk buat keputusan beli atau tidak, betul? How to write your WhatsApp text and promotional materials to sell. Nah, ini yang kita mau mulai bahas nih. Pak James, tapi kalau bicara tentang WhatsApp text dan juga promotional materials gitu ya, apakah ini berbeda ya Pak James? Apa perbedaannya? Di bagian ini mungkin Pak James bisa tolong jelaskan lebih banyak supaya kami bisa tahu perbedaannya. Silakan Pak James. Oke. Kalau kita buat brosur itu jelas ya, relatively gampang, relatif straightforward ya. Brosurnya, apakah brosurnya nanti di print jadi hard copy atau jadi e-brosur yang kita kirim lewat WhatsApp dan blast dan email dan whatever ya, broadcast dan sebagainya. Itu relatively straightforward, oke? Nah, tapi kalau WA berbeda olah. Ya, kalau WA itu, kalau kita mau jualan lewat WA, ya, pasti WA itu karena jualan harus ada banyak penjelasan, betul? Ya, penjelasan produknya, manfaatnya, dan harganya, promonya, dan sebagainya. Betul ya, kenapa produk ini berbeda dengan produk yang lain, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, kalau kita mau jualan, dan kita harus menjelaskan ya sampai orang tertarik, sampai orang mau beli, itu penjelasan udah pasti panjang, betul? Tulisannya udah pasti panjang, betul? Dan tadi Ola pun bilang, kalau lihat panjang aja kita scroll kan? Kalau lihat panjang aja kita scroll. Apalagi kita lihat sekilas di bawah masih ada huruf biru, web WhatsApp ya. Read more lagi. Buset, sudah selesai, belum selesai bawah read more. Malas antar aja dah. Betul kan? Nah, di dunia WhatsApp begitu sesuatu yang kita entar aja, udah pasti hampir 100% nggak kembali lagi. Betul kan? Ya, oke. Jadi, itu dia. Kalau kita mau jualan lewat WhatsApp, teksnya panjang, pasti sudah nggak ada respons. Kalau teksnya tidak panjang, alias singkat-singkat, sudah pasti orang tidak cukup informasi untuk buat keputusan beli atau tidak, betul? Pun tidak akan beli. Ya kan? Jadi lengkap kepanjangan nggak dibaca. Nggak dibaca gimana mau beli, boro-boro beli, baca juga enggak. Ya, kalau tidak mau panjang-panjang singkat. Kalau singkat pula terlalu pendek, terlalu singkat untuk buat orang buat keputusan pun tidak beli. Maka dari itu banyak orang sales kirim lewat WA informasi-informasi, tetapi responsnya jelek. Ya. Nah, teman-teman, ini mungkin saya usulkan ya, ada setuju atau tidak setuju silakan dipertimbangkan. Zaman sekarang seperti Ola bilang, kita harus combine ya. Combine itu menurut saya, kita kirim WA, kemudian kita follow up. Kita follow yang serius ya, yang berminat. Kita follow up dengan penjelasan yang panjang lebar, boleh. Kita follow up dengan penjelasan by telepon, boleh. Ya, sekali-sekali kalau customer berkenan ketemu sama kita, kita follow up dengan buat janji pertemuan, lebih bagus lagi. Ya, oke ya. Tetapi follow up. Screening. Oke, contoh ya teman-teman ya, smart listeners. Kalau saya kirim ke WhatsApp ke 500 orang. Oke. Tujuan dari WhatsApp yang saya kirim kepada 500 orang ini bukan untuk jualan. Hah? Ya, bukan untuk jualan. Tujuan dari saya kirim ini, saya ngomong agak pelan sedikit supaya kita bisa nangkap ya. Oke, bisa nyerap nih. Tujuan dari saya kirim WhatsApp ini bukan untuk jualan, tetapi tujuan dari saya kirim WhatsApp kepada 500 orang ini adalah untuk menyaring, mengfilter antara 500 orang ini siapa yang relatively lebih tertarik. Oke, relatively lebih tertarik. Mana tahu dari 500 orang ini yang tertarik hanya 50 orang. Ya, atau hanya bahkan 30 orang, 20 orang saja. Oke. Nah, dari mana saya tahu dari 500 orang ini siapa yang tertarik? Siapa 20 orang atau 50 orang yang relatively lebih tertarik daripada yang lain?
Oke. Nah, kalau saya kirim WhatsApp panjang lebar kepada orang ini semua, dia sudah baca, antar aja deh. Udah. Kalau singkat-singkat, ini jualan apa sih? Nggak jelas. Dua-dua nggak respon. 30-20 orang pun tidak respon. Tetapi tujuan dari saya kirim 500 WhatsApp ini, tadi saya sudah bilang, adalah untuk filter, sehingga 20-50 orang yang tertarik ini WA ke saya. WA ke saya. Nah, kalau dia WA ke saya, itu sudah indikasi bahwa inilah 20 orang yang lebih tertarik daripada yang lain. Daripada 480 yang lain. Betul kan ya? Jadi tujuan dari Anda kirim WA adalah menyaring, filter, dan cara filter adalah pancing mereka WA ke Anda. Oke, nah bagaimana cara pancing mereka WA ke Anda? Tujuan dari WA tadi saya sudah tekankan dan saya mau tegaskan lagi, tujuan dari WA yang Anda kirim bukan untuk jualan, tetapi buat mereka penasaran. Buat mereka penasaran. Oke. Jadi WA yang Anda kirim, ya seperti ibaratnya rok wanita ya. Oke, rok wanita. Cukup panjang untuk cover poin-poin yang penting, tapi cukup pendek untuk tetap dia penasaran. Oke, jangan kepanjangan sampai gaun pengantin. Aduh, udah malas lah. Oke ya, ya dan sebagainya. So, yang Anda kirim, contoh ya, yang Anda kirim kalimat pertama itu kasih manfaat, ya, kalimat pertama kasih manfaat, oke. Atau Anda ya, untuk Anda yang sedang mempertimbangkan beli rumah, ya, beli rumah untuk investasi maupun untuk ditinggal dalam waktu 1 tahun ke depan. Jangan beli rumah sebelum Anda dapat 5 poin penting ini. Kalau tidak, bakalan Anda salah beli atau salah investasi. Mau tahu 5 poin penting ini, silakan WA ke saya akan kirim 5 poin penting ini kepada Anda. Nah gitu. Oke. Nah, jadi orang yang punya rencana mau beli rumah atau investasi atau mau tinggal, dia akan, kayaknya ini saya perlu tahu nih, kalau enggak rugi. Nah, dia akan balas ke saya. Ya, tolong dong informasi tentang 5 poin itu. Nah, berarti orang ini dalam waktu dekat bakalan beli rumah nih. Oke, atau beli rumah buat anaknya dan sebagainya. Tapi orang, nggak ada rencana beli rumah, udah nggak usah dah. Nah, lewat tuh. Jadi dari 500 itu saya kirim, 20 yang respon, 20 inilah dalam waktu dekat punya rencana beli rumah kan. Nah, itu dari filter dulu, baru nanti kita follow up. Ya, itulah poinnya, Ola. Oke. Nah, godaannya kan kadang-kadang kita kepenginnya adalah di semua data kita sebar nih, ternyata salah ya. Tujuannya adalah membuat dari sekian tadi tuh ya. Kalau kita bilang kita punya 1000 kontak, kita punya sekian banyak kontak adalah untuk menyaring ya, Pak James ya. Ya, pasti akan ada nih yang akan penasaran begitu. Nah, bagaimana caranya membuat penasaran? Tadi Smart Listener sudah disampaikan kalimat pertama adalah tentang manfaatnya. Pak, gimana ya kalimat yang bisa merangkumkan ya tentang manfaat? Karena godaan terbesar tuh kita kepengen langsung jabarin di awal semuanya gitu kan. Yes. Jangan, nahan. Tahan ya. Nahan. Ya. Jadi misalnya kita punya training untuk para remaja, ya. Okay. Apakah Anda punya putra-putri remaja ya yang sekarang sedang bosan dengan learning from home, ya, dan mereka udah mulai tidak termotivasi untuk belajar, ya. Berita baiknya adalah saya punya video untuk menjelaskan kepada para orang tua bagaimana kita bisa mendukung putra-putri kita supaya mereka lebih semangat belajar online. WA ke saya dan saya akan kirim video penjelasan ke Anda. Nah, WA, berarti dia orang tua, dia perlu, anaknya lagi bosan kan? Udah dari sana udah filter. Gitu. Tahan, ya seperti Allah bilang, nahan dulu. Jangan saya ada lala manfaat dari lala, aduh kelamaan dah. Iya gitu. Iya juga ya. Kalau ini nih yang tadi diingatkan oleh Pak James, kalau kepanjangan udah pasti tidak dibaca, tapi kalau kurang customer nggak mau membuat keputusan gitu ya, karena merasa kurang informasinya. Nah, Pak James, kalau tadi Bapak mengatakan ini pasti ya Pak James, dari yang kita kirim itu akan tersaring ya, akan muncul orang yang merasa punya kepentingannya
terwakili ya Pak James. Nah ini Yes. orang tuh berpikirnya iya nanti kalau ada, kalau enggak gimana? Nah itu gimana tuh Pak James? Iya. Kalau enggak, berarti Anda kirim panjang lebar juga nggak akan ada respon kok. Yang kasih sesuatu yang bermanfaat aja orang nggak respon, apalagi you jelasin panjang lebar. Percuma akan baca juga enggak. Baca juga enggak. Ya, jadi berarti target grup yang Anda kirim WA itu bisa jadi salah target. Salah target. Ya jadi sih kalau saya kirim WA panjang lebar dan orang tidak respon, saya tidak tahu kenapa orang tidak respon. Apakah dia tidak baca atau setelah baca tidak tertarik? Betul kan? Ya, saya nggak tahu. Tidak baca, bikin penasaran. Sudah baca, tidak tertarik pun bikin penasaran. Tapi kalau saya kirim manfaat yang saya akan berikan, manfaat yang saya berikan pun orang tidak tertarik. Berarti dua, satu manfaat yang saya kirim itu kurang menarik atau target marketnya salah. Oke.